Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Janatul Ma'wah. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. D. Adat atau urf. 1. Pengertian adat dan urf. Dilihat dari segi bahasa, kata urf berasal dari bahasa Arab. Sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat yang artinya, si Ahmad lebih dari yang lain dari segi urfnya. Maksudnya ialah bahwa si Ahmad lebih dikenal dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa, tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya atau netral. Adapun kata urf lebih cenderung kepada kualitas atau baik buruknya, sehingga diakui dan dikenal oleh banyak orang. Adapun menurut istilah syara, banyak definisi yang dilontarkan para ulama. Namun, dalam pembahasan ini akan dikemukakan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Ma'tadahun nasu mim mu'amalati wastaqoman alaihi umuruhum. Yang artinya, apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Yang kedua, macam-macam adat. Macam-macam urf ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi yang pertama, ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini, urf itu ada dua macam. Yang A, urf qauli. Yang dimaksud dengan urf qauli ialah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata lam, bahasa Arab, yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Namun, dalam adat, kebiasaan, sehari-hari, kata daging tidak berlaku pada ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan daging, tetapi kemudian dia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah, meskipun ikan secara bahasa termasuk daging. Yang B, urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang, tanpa ada ucapan transaksi atau akad. Dari segi ruang lingkupnya, penggunaan urf terbagi kepada A. Adat atau urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda penolakan. Jika ada orang yang melakukan kebalikan daripada itu, maka orang itu dianggap aneh atau ganjil. Contoh lain, mengibarkan bendera setengah tiang, menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat. B. Adat atau urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya, menarik garis keturunan dari ibu atau perempuan di Minangkabau dan melalui bapak di kalangan suku Batak. Orang Sunda memanggil paman hanya untuk adik dari ayah, tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Adapun orang Jawa memanggil paman untuk adik ataupun kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu, kata budak dianggap menghina karena kata itu berarti hamba sahaya. Tetapi pada masyarakat lainnya, kata budak bisa digunakan untuk memanggil anak-anak. Yang ketiga, dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau urf terbagi kepada A. Adat yang sahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu.
mengadakan acara halal bihalal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi. Yang B, adat yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun meratap pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Contoh, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, main kartu pada malam hari pesta pernikahan, minum minuman keras pada hari ulang tahun, hidup bersama tanpa menikah, dan sebagainya. Yang ketiga, penyerapan adat dalam hukum Islam. Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah proses penyeleksi adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, adat lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya, dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudorotnya, atau manfaatnya lebih besar dari unsur mudorotnya. Umpamanya, uang tebusan darah atau diat yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan hingga ditetapkan menjadi hukum Islam. Yang kedua, adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan atau tidak mengandung unsur mafsadat atau mudorot, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya atau punggungnya dengan ibunya sendiri. Zihar ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah atau cerai dengan istrinya. Sesudah suami melakukan zihar, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima zihar tersebut dengan perubahan, yaitu zihar dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar kafarat atau kewajiban agama akibat suatu pelanggaran. Yang ketiga, adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat atau merusak. Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat atau ada unsur manfaatnya, tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya, tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan, dan praktik rentenir atau membungakan uang secara riba. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Yang keempat, adat atau urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat atau merusak, dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara, baik secara langsung atau tidak langsung. 4. Pembenturan dalam urf. A. Pembenturan urf dengan syara. Yang dimaksud pembenturan atau pertentangan antara urf dengan syara di sini adalah
Perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi urf dan dari segi syarat. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum. Yang pertama, bila perbenturan urf dengan syara itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan urf. Umpamanya, jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut urf, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti syara, ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara. Yang kedua, bila pembenturan urf dengan syara dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka dahulukan syara atas urf. Umpamanya, bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak? Berdasarkan pandangan syara, ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat. Oleh karenanya, ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian urf, kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, di sini pengertian secara syara yang dipakai. B. Perbenturan antara urf atau urf qauli dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Qodhi Hussein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengalaman bahasa itu dengan urf, maka didahulukan pengertian bahasa. Yang kedua, menurut Al-Baghawi, pengertian urf yang didahulukan karena urf itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah. Yang ketiga, dalam hal ini Al-Rafi'i berpendapat mengenai talak. Bila terjadi perbenturan antara urf dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian urf. Yang C, perbenturan urf dengan umum nas yang perbenturannya tidak menyeluruh. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, urf digunakan untuk mentaksis umum nas. Umpamanya, dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa masa menyusui anak yang sempurna adalah selama 2 tahun penuh. Namun, menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau urf ini digunakan untuk mentaksis umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya tidak perlu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun penuh. Yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk mentaksis nas yang umum itu hanyalah urf qauli, bukan urf fa'li. Contoh yang paling populer digunakan untuk menunjukkan perbenturan antara urf dengan nas yang umum adalah akad jual beli, salam, atau pesanan atau inden. Umum nas melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu, umum nas tersebut melarang jual beli salam yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun, karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi urf yang umum berlaku di mana saja, maka dalam hal ini urf tersebut dikuatkan, sehingga dalam umum nas melarang itu diberikan batasan, yaitu kecuali pada jual beli salam. Yang D, perbenturan urf dengan kias. Hampir semua ulama berpendapat bahwa untuk mendahulukan urf atas kias, karena dalil untuk menggunakan urf itu adalah kebutuhan dan hajat hidup orang banyak, sehingga ia harus didulukan atas kias. Ibnu Al-Human menempatkan urf itu sebagai ijma' bila tidak menemukan nas. Oleh karena itu,
Bila ia berbenturan dengan qiyas, maka harus didahulukan urf. Ulama Hanafiyah yang mengamalkan istihsan, yang dalam istihsan tersebut juga termasuk urf itu sendiri, maka dengan sendirinya ia mengamalkan dan mendahulukan urf atas qiyas bila terdapat perbenturan di antara keduanya. Kelima, kedudukan urf dalam menetapkan hukum. Urf yang sahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia mengadili. Maka Islam telah melestarikan urf bangsa Arab yang sahih dalam perkawinan antara calon suami dan istri. Oleh karena itu, para ulama fikih mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Hukum yang didasarkan oleh urf itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian, para fuqaha berkata, perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa, bukan perselisihan hujah dan bukti. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan urf dalam menetapkan hukum dengan syarat. Yang pertama, adat atau urf mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam urf sahih yang dapat diterima secara umum. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya, tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. 2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Umpamanya, kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya saja satu jenis mata uang, umpamanya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi, bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, atau ini yang dimaksud dengan kacau, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya. Yang ketiga, urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, Badran memberikan contoh. Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau cicil. Sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat ini mengalami perubahan dan orang-orang yang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku atau yang muncul kemudian, sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas atau sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung. Maka berdasarkan pada syarat dan akidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian. Yang keempat, adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara. Contohnya, kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa urf adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran atau pendukungnya, baik dalam bentuk ijma maupun maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, maka secara tidak langsung telah terjadi ijma meskipun dalam bentuk sukuti.
Mazhab Sahabi. 1. Pengertian mazhab sahabi. Menurut Wahbah Zuhaili, mazhab sahabi adalah kumpulan hasil ijtihad dan fatwa yang dihasilkan oleh sahabat Nabi. Fatwa tersebut terkait dengan suatu masalah yang hukumnya tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sahabat menurut ulama usul adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan hidup bersama Rasul dalam waktu yang cukup lama. Mereka menerima risalah Nabi, mendengar keterangan Nabi tentang syariat. Dengan kriteria itu, maka jumhur fuqaha menetapkan bahwa perkataan mereka dapat dijadikan hujah setelah Al-Quran dan hadis. Setelah Nabi wafat, maka tampil sahabat untuk memberikan fatwa kepada umat Islam. Sahabat ini adalah orang-orang yang bergaul dengan Rasul dan mengerti secara mendalam isi Al-Quran. Mereka menghasilkan fatwa-fatwa berbagai macam peristiwa. Kumpulan fatwa para sahabat itu telah mendapatkan perhatian oleh para tabi'in dan mereka membukukannya. Maka, kedudukan fatwa sahabat ini dalam hukum Islam itu sangat tinggi. Ia termasuk di antara sumber pembentukan hukum yang disamakan dengan nas. Maka seorang mujtahid harus kembali kepada fatwa sahabat sebelum kepada qiyas. 2. Kehujahan mazhab sahabi. Ada dua kelompok pendapat ulama tentang kehujahan mazhab sahabi sebagai sumber hukum. A. Syafi'iyah, Jumhur Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Syiah berpendapat bahwa mazhab sahabi tidak dapat dijadikan hujah. Alasannya, karena mazhab sahabi adalah hasil ijtihad individual semata dari manusia yang tidak maksum, yang mungkin melakukan kesalahan dan lupa. Yang B. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah secara tegas mengakui mazhab sahabi sebagai hujah syai'iyah. Alasan mereka karena para sahabat meskipun dimungkinkan untuk melakukan kekeliruan sebagaimana mujtahid yang lain, tetapi umumnya perkataan mereka mengandung kebenaran disebabkan penguasaan mereka yang sempurna tentang bahasa, keadilan mereka, keutamaan mereka, pengetahuan mereka yang banyak tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud, kesaksian mereka terhadap keputusan Rasul, dan pengetahuan mereka tentang tujuan syariat. Keistimewaan dimaksud tidak dimiliki oleh mujtahid lain. Maka atas dasar ini, ijtihad para sahabat dianggap lebih unggul dibanding mujtahid lainnya yang selanjutnya membawa konsekuensi keharusan untuk diamalkan. Pendapat kedua yang menjadikan mazhab sahabi sebagai sumber hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Abu Zahra, adalah pendapat yang lebih kuat dan dapat dipegang dengan alasan di antaranya bahwa sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka banyak mengetahui tentang latar belakang turunannya ayat. Mereka orang-orang yang paling mengetahui dibanding dengan yang lainnya tentang pembentukan hukum. Oleh karena itu, perkataan mereka pantas untuk diikuti. Beberapa contoh fatwa sahabat diantaranya: pertama, menurut Aisyah, batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun. Yang kedua, menurut Anas bin Malik, batas waktu haid seorang wanita adalah 3 hari. Yang ketiga, menurut Umar bin Khattab, laki-laki yang menikahi wanita yang haid harus dipisah dan haram bagi laki-laki itu untuk menikahinya untuk selamanya. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.